Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai KKSAP dan PSAP 01 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pengantar SAP terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, di mana terdapat dua lampiran di dalamnya. Lampiran pertama berisi SAP berbasis akrual dan berlaku sejak tanggal diterapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Di dalamnya terdapat 12 PSAP dan berlaku sepenuhnya paling lambat tahun 2015. Kemudian di lampiran kedua itu berisi SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual, dan di dalamnya itu terdapat 11 PSAP, namun tidak berlaku mulai tahun 2015. Kemudian terdapat kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu bukan standar akuntansi, tapi memang dipakai untuk acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Tapi jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, itu ketentuan standar akuntansi yang lebih diunggulkan. Tujuan dari kerangka konseptual sendiri itu sebagai acuan bagi penyusunan standar, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan para pengguna laporan. Pengguna kerangka konseptual adalah masyarakat, para wakil masyarakat, pihak yang memberi atau berperan dalam investasi, pinjaman, dan kemudian ada pemerintah. Baik, yang selanjutnya ada pengguna laporan keuangan menurut kerangka konseptual. Nah, pengguna laporan menurut kerangka konseptual ini ada 4. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua ada pemerintah, yang ketiga ada para wakil rakyat, lembaga pengawas dan juga lembaga pemeriksa, dan juga yang terakhir itu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan juga pinjaman. Nah, keempat pihak ini atau pihak-pihak terkait ini merupakan pihak-pihak yang memang membutuhkan transparansi dan juga akuntabilitas melalui laporan keuangan yang ada. Baik, materi yang selanjutnya di sini ada peranan pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat 5 peranan. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yaitu memberikan pertanggungjawaban dengan menjelaskan dan juga melaporkan dana yang telah digunakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah manajemen. Manajemen di sini membantu pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan juga mengendalikan aset, kewajiban, dan juga ekuitas yang dimiliki. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan informasi secara terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders, yaitu masyarakat. Yang keempat ada keseimbangan antar generasi. Nah, keseimbangan antar generasi di sini pemerintah itu memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi di generasi tersebut tidak membebani generasi yang selanjutnya. Yang terakhir atau yang kelima itu ada evaluasi kinerja. Jadi pelaporan keuangan ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja dari entitas pelaporan, terutama penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke dalam entitas pelaporan. Apa sih entitas pelaporan? Entitas pelaporan itu merupakan unit pemerintah yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Misalnya itu ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta unit organisasi lain yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen laporan keuangan. Jadi menurut PSAP 01, laporan keuangan terdiri dari 7 komponen, diantaranya yang pertama ada LRA. LRA ini akan menunjukkan perbandingan antara anggaran serta realisasinya. Kemudian kedua ada laporan perubahan SAL. Pelaporan ini akan menjelaskan terkait perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan ini akan menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Kemudian keempat itu ada laporan operasional. Ini menunjukkan saldo pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Kemudian kelima ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini akan merinci terkait arus kas masuk dan keluar. Kemudian keenam ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan ekuitas di akhir periode akibat surplus atau defisit pada laporan operasional. Kemudian terakhir ada catatan atas laporan keuangan akan memberikan penjelasan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan utama. Selanjutnya kita masuk dalam asumsi dasar. Jadi dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah, asumsi dasar merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Nah, asumsi dasar sendiri ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama di sini ada asumsi kemandirian entitas.
beranggapan bahwa setiap unit organisasi pemerintah diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, sehingga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara terpisah untuk mencegah terjadinya kekacauan atau pencampuran laporan antar unit. Yang kedua, ada asumsi kesinambungan entitas. Jadi laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek, tapi secara berkesinambungan, yaitu dalam jangka lama atau panjang. Yang ketiga, di sini ada asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Jadi, asumsi ini beranggapan bahwa laporan keuangan entitas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Untuk materi selanjutnya saya akan jelasin mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi di sini tuh isinya simpel aja, ada 4 poin. Yang pertama itu relevan. Jadi laporan keuangan itu harus relevan, maksudnya informasi di laporan keuangan itu harus benar-benar berguna. Jadi orang yang baca itu bisa ambil keputusan dengan lebih tepat karena informasinya bisa sesuai dengan kebutuhan pembaca. Untuk poin yang kedua itu dapat dibandingkan. Nah, laporan keuangan ini harus bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan organisasi lain. Tujuannya apa? Biar kita itu bisa lihat perubahan dari suatu perusahaan atau entitas. Perubahannya itu bisa lebih baik atau dari tahun tersebut itu malah turun gitu. Untuk poin yang ketiga itu andal. Sederhananya itu informasi yang disajikan harus bisa dipercaya atau nggak ada pembohongan atau nggak dilebih-lebihkan, dan informasinya itu harus mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya gitu. Poin yang terakhir atau poin yang keempat itu laporan keuangan tuh harus dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu harus ditulis dengan jelas, rapi, biar orang yang baca meskipun bukan ahli keuangan sekalipun dia tuh tetap bisa ngerti maksud dari laporan keuangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada basis akuntansi, yaitu metode pencatatan transaksi keuangan seperti basis akrual, mencatat pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat uang diterima atau dikeluarkan. Yang kedua adalah prinsip nilai historis. Prinsip ini mengharuskan aset dicatat berdasarkan biaya perolehan historis atau cost, bukan nilai pasar saat ini, untuk menghindari adanya subjektivitas. Yang ketiga yaitu prinsip realisasi. Prinsip realisasi menyatakan pendapatan diakui ketika diperoleh dan dapat diukur dengan pasti, biasanya saat barang dikirim atau diselesaikan, bukan saat uang diterima. Yang keempat, prinsip substansi, mengungguli bentuk formal. Prinsip ini menekankan esensi ekonomi transaksi daripada bentuk hukumnya. Yang kelima, prinsip periodisitas. Prinsip ini membagi aktivitas bisnis ke dalam periode waktu tertentu untuk pelaporan berkala. Yang keenam, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi mengharuskan penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode kecuali ada alasan kuat untuk perubahan. Yang ketujuh adalah prinsip penggunaan lengkap. Prinsip ini mewajibkan pengungkapan semua informasi relevan dan material dalam laporan keuangan termasuk catatan kaki untuk memastikan pengguna memahami posisi keuangan penuh. Dan yang terakhir adalah prinsip penyajian wajar. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas secara jujur dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan. Di sini ada cash toward accrual dan accrual. Untuk pembedanya di sini yang accrual itu cuma ada tambahan laporan perubahan sal, sedangkan kalau cash toward accrual tidak ada laporannya sendiri. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah CALK. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, cash toward accrual disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. CALK meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan LAK menurut PAR 98 dan 99. Yang kedua, ada accrual disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, laporan perubahan sal, neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan sal, neraca, LO, LAK, dan LPE.
terdapat dalam PAR 105 dan 106. Terima kasih.